Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Sukmaulia dari kelas pembelajaran mesin lanjut. Di sini akan mempresentasikan tugas besar individu saya. Jadi di sini kami akan mengoptimalisasikan algoritma-algoritma yang telah desain. Untuk saya sendiri, algoritma yang saya gunakan adalah Firefly algorithm dan Artificial Bee Colony. Sedangkan range yang digunakan adalah min 4 dan 2. Lalu ada juga fungsi yang benchmark yang saya gunakan yaitu F17. F17 bisa dilihat di sini bentuknya. Ada juga dimensinya yang dua, lalu domain maksimal minimalnya ada min 5 dan 5 positif. Lalu ada juga global minimumnya yaitu 0,398. Lalu di sini bisa juga dilihat library yang saya pakai. Ada NumPy, Matplotlib, Matplot Animation untuk animasi, Matplotlib Color untuk mewarnai, lalu Mplot 3D untuk membuat 3D versinya. Lalu ada juga Ipython Display yang akan membantu dalam menganimasikan hasil yang telah didapat. Dapat dilihat pertama untuk fungsi benchmark yang saya gunakan, di sini fungsinya F17, yaitu X2 dikurang X1 pangkat 2 dikali 5,1 dibagi 4 kali Pi pangkat 2 ditambah 5 dibagi Pi kali X1 kurang 6 di pangkat 2 tambah 10 kali 1 kurang 1/8 Pi dikali cos X1 tambah 10. Lalu di sini dibuat plot counter berdasarkan range yang dipakai. Saya mendefinisikan range-nya sebagai lower bound dan upper bound, yaitu min 4 dan 2, lalu membuat grid titik-titik dalam ruang solusi, lalu menghitung nilai fungsi objektif untuk setiap titik dalam grid, lalu dibuat fungsi ilustrasi untuk membuat plot kontur dari fungsi eval tadi. Di sini kami juga melabelkan plot, lalu ini hasil yang saya dapat. Kemudian untuk visualisasi lebih detail, saya buat fungsi ilustrasi X yang akan menghasilkan plot control seperti ini yang bisa dilihat lain-lainnya ada juga didefinisikan nilai untuk lebih detail aja. Kemudian ada juga ilustrasi 3D dari plot tadi. Di sini dilihat juga di sini. Nah, kemudian berikutnya untuk algoritma satu yaitu variable fly algorithm adalah sebuah algoritma optimasi yang terinspirasi dari perilaku kunang-kunang. Kunang-kunang menggunakan cahaya sebagai alat komunikasi dan navigasi. Dalam konteks FA, perilaku tersebut dimodelkan sebagai proses optimasi di mana solusi-solusi dalam hal ini dibagi oleh kunang-kunang bergerak dalam ruang pencarian berdasarkan intensitas cahaya atau kualitas solusi. Parallel algorithm sendiri dikenalkan oleh Xing Yang pada 2008. Nah, dalam fungsi Firewall algorithm ini dapat dilihat parameternya ada eval, yaitu fungsi evaluasi tadi, lower bound, upper bound, dimensi, yaitu dim, and fireflies yang merepresentasikan jumlah kunang-kunang, max iter yang merepresentasikan jumlah iterasi, alpha, beta, dan gamma. Pertama, kita inisiasikan karakterisasi kunang-kunang serta intensitas cahaya dulu. Lalu kita inisiasikan posisi kunang-kunang tersebut. Lalu kita iterasikan posisi kunang-kunang. Terakhir, kita evaluasikan optimasi optimal yang didapat. Dan kita kembalikan nilai best solution, best value, firefly position dari iterasi posisi kunang-kunang tadi. Sedangkan untuk algoritma 2 yaitu algoritma Artificial Bee Colony atau ABC adalah algoritma optimasi yang terinspirasi oleh perilaku lebah madu dalam mencari makanan atau biasa disebut foraging. Lebah madu adalah serangga sosial yang menunjukkan perilaku pencarian makanan yang efisien. Koloni lebah madu secara kolektif mencari dan mengeksploitasi sumber makanan, yaitu nektar dengan menggunakan mekanisme komunikasi dan kerjasama yang kompleks. ABC mengadopsi prinsip-prinsip ini menggunakan algoritma optimisasi.
Dalam di sini ada lebah pekerja yang mencari solusi sumber makanan dan mengenal fungsi kualitasnya, yaitu fitness. Lebah pengamat yang memilih solusi berdasarkan probabilitas yang berbanding lurus dengan kualitas solusi. Lalu lebah pengintai yang menjelajahi orang pencari untuk menemukan solusi baru jika solusi tersebut tidak memadai. Algoritma artificial beacon ini sendiri diperkenalkan oleh Dervis Kamborga pada tahun 2005. Bisa dilihat barang fungsi ABC. Di sini diinisialkan dulu jumlah lebah bekerja, yaitu setengah-setengah untuk lebah bekerja dan setengah lagi untuk lebah pengintai. Lalu kita inisialkan posisi lebah dengan random uniform serta code fitness dan trialnya. Lalu kita iterasi posisi lebah dengan max iteration, lalu kita pen. Dan untuk pertama dipisahkan untuk fase lebah bekerja dengan iterasi ini. Lalu kita menghitung probabilitas lebah onlooker berdasarkan fitness yang didapat. Lalu kita iterasikan lagi untuk fase lebah onlooker atau pengelintai. Dan terakhir iterasi untuk lebah secara keseluruhan. Terakhir kita mengevaluasi hasil optimal yang didapat, yaitu best index, best solution, dan best value. Dan di return nilai-nilai tersebut. Nah, untuk running algoritma Firewall algorithm sendiri terdapat parameter-parameter seperti dimensi, jumlah kunang-kunang, jumlah iterasi, alpha, beta, dan gamma. Dimensi diinisialisasi dengan nilai 2 karena emang dari fungsi 17-nya dimensinya ada 2 dimensi. Jumlah kunang-kunang ini bebas, intinya ini adalah jumlah kunang-kunang yang akan kita run pada algoritma. Lalu ada jumlah iterasi yang akan dijalankan pada algoritma. Lalu ada parameter apa, yaitu random walk untuk mengatur gerakan kunang-kunang agar tidak terlalu menyebar. Dan beta, yaitu ketertarikan kunang-kunang terhadap cahaya. Dan gamma juga untuk penurunan daya tarik berdasarkan jarak antar kunang-kunang dan cahaya. Untuk hasil parameter algoritma berdasarkan pakai ini bisa dilihat parameter-parameter yang saya pakai. Untuk alfanya 0,1, betanya 0,2, gammanya 0,4. Lalu ini kita eksekusi algoritmanya. Nah, untuk alfa, beta, gamma ini sebenarnya kita akan kita atur untuk mencari nilai yang mendekati dari hasil optimal, hasil global minimum yang dari fungsi tadi ya. Tapi sayangnya untuk range yang saya pakai sepertinya terbatas, sehingga bagaimanapun parameter yang saya ubah untuk alfa, beta, dan gamanya, soal hasilnya akan tetap sama, yaitu 2,2 dan elevation value-nya 7,78. Nah, berikut juga ada fungsi untuk running algoritma saya itu secara interaktif. Bisa dilihat di sini pembentukan plottingannya dengan fix size 12,8, plottingan posisi iterasi, di mana lebah, lebah, kunang-kunang direpresentasikan dengan titik merah dan base solution yang didapat. Nah, dapat dilihat di sini untuk ilustrasinya. Lalu ini fungsi untuk animasinya saya percepat aja ya. Karena ya kurang lebih sama sih. Ya, ada fungsi ini untuk menginisialisasi sebaran kunang-kunang, ada juga fungsi untuk mengupdate iterasi sehingga gambar terlihat bergerak. Lalu untuk melabelkan grafik dan menambahkan elemen visualisasi dan menyimpan animasi dalam bentuk GIF. Ini awalnya, bentuk awalnya, karena terus kita jalankan GIF-nya yang udah didapat dari sini ya. Tuh bisa dilihat kunang-kunangnya karena base solution-nya ada di ujung sini nih, ada kuning-kuning bintangnya. Jadinya kurang bisa terlihat juga. Tapi bisa dilihat juga titik-titik merahnya mulai mendekati ke base solution-nya. Nah, untuk random algoritma 3 yaitu ABC ada parameter dimensi sama jumlah lebah sama kurang lebih sama dengan apa algoritma sebelumnya, namun dengan beda alpha, beta, gamma diubah dengan limit. Limit sendiri adalah jumlah maksimal instruksi untuk menemukan solusi maksimal.
diinisialiskan dengan nilai 10 agar tidak membebankan komputasi namun tetap memberikan ruang untuk menemukan solusi optimal. Nah, sama seperti algoritma tadi, mau diubah gimana pun limitnya, hasilnya tetap sama. Bisa dilihat di solusinya evolution value 7827046. Terus ini kurang lebih sama juga dengan fungsi yang dipakai untuk algoritma sebelumnya. Ini visualisasinya ada B, initial B, find initial position. Initial B ini maksudnya posisi awal dari lebahnya. Final B ini posisi akhir dari lebahnya. Terus ini untuk buat animasinya, ini untuk interaksi ke 100-nya, terus ini bisa dilihat animasinya sendiri. Itu bisa dilihat kan resolusinya tetap di ujung sana. Terus lebahnya mendekati ke resolution tersebut. Nah, jadi hasil-hasil yang saya dapat untuk variable algorithm dan artificial beacon itu sama. 7,82 7,78 yang tadi dibuat ya. Terus menurut saya dari hasil analisis, sebab dari kenapa hasilnya sama itu karena range yang saya dapat yaitu min 4,2 itu menghasilkan convergence sehingga algoritma tidak bisa mencari dalam ruang pencarian yang lain. Jadi stop di situ dianya hasil resolusinya. Jadi kesimpulan saya dalam kasus di mana domain range dalam fungsi benchmark F17 adalah min 4,2, maka baik viral algorithm maupun artificial beacon ini menghasilkan nilai optimal yang sama. Beri- eh, Berikut representasi saya akhirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.